Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu permutasi bagian kedua. Kita akan bahas masalah permutasi dengan unsur yang sama. Yang kedua adalah permutasi siklis. Nah, yang pertama kita mulai membahas permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu tentukan misalnya yang contoh pertama, tentukan susunan yang dibentuk dari yang pertama ISI, yang kedua MATA ya. Nah, kita coba yang pertama ya. Kita jawab yang pertama. Kita susun kata isi. Kita mulai dari kata I. Maka bisa ditulis iis ya, yang pertama. Yang kedua apa? Isi ya. Ada nggak lain? Iis, isi, dan ci ya. CI. Nah, ada nggak lain? Nggak ada ya. Karena yang bergerak adalah S-nya. S-nya di belakang, S-nya di tengah, dan S-nya di depan. Ini ada 3 susunan. Nah, yang berikutnya, yang B. Ini yang A. Yang B, kata mata. Kita coba mulai dari huruf A ya. Pertama A dulu, M, T. Habis itu A, T, M. Habis itu A dengan M dulu. A, M, A, T, amat ya. Kemudian A, M, ya oke ya. Kemudian A, T, A, M. Ada lagi A? Oh ya, ada A, T, M, A. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. M kita mulai dengan maat ya. Kemudian mata. Ada enggak lagi M? Ada ya. M, T, A, A. Kemudian yang huruf T dulu. T, A, A, M. T, A, M, A. Ada lagi. T, M, A, A. Ternyata A-nya ada satu, dimulai dengan A ada 6. Dari M ada 3, dari T-nya ada 3. Saya rasa sudah nggak ada lagi ya. Kalau kita hitung, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 2 berarti ada 12 susunan. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada lagi contoh soal yang agak berbeda ya, contoh kedua. Ada kasusnya seperti ini. 5 orang akan dibentuk 2 kelompok. 2 kelompok ya. 2 kelompok dengan anggota 3 orang. Kelompok kedua itu ada 2 orang ya. Yang ini yang pertama, kalau kita susun orangnya itu misalnya si A, B, C, D, E. Nah, kita susun, kalau kita kelompokkan berarti kita mengambil ya si A, B, C, tiganya, kemudian si A, B, D ya, kemudian A, B, E, A, B, C, A, B, D, A, B, E. Kemudian siapa lagi? Kemudian yang A, C, D, A, C, E, oke. Kemudian A, D lagi dengan D, A, D, E. Sekarang yang B, B, C, D, B, D, B, C, E ya, B, C, E, C, D, E ya.
Nah, kalau kita susun ini berarti yang kelompok 2-nya, kelompok 1-nya ABC, berarti kelompok 2 berarti DE. Kelompok 2-nya ABD, ABD berarti CE. ABE berarti CD. ACD berarti BE. ACE berarti BD. Kemudian ADE berarti BC. Kalau BCD berarti yang belum A dengan si E. BCE berarti si A dengan si D. BDE berarti si A dengan si C. CDE berarti si A dengan si B. Nah, ternyata tidak ada lagi kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 susunan. Nah, sekarang coba kita perhatikan kasus-kasus yang tadi yang kita kerjakan ya. Contoh yang 1. Kasus 1, kata isi itu hurufnya ada 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Ada nggak unsur yang sama? Ada. I-nya itu ada 2. Nah, ternyata hasilnya berapa? Hasilnya tadi 3 susunan ya. 3 susunan. Nah, selanjutnya kasus yang A. Yang 1B, N-nya ada 4. Ada unsurnya sama enggak? Ada, si A. Itu ada 2. Hasilnya berapa? Kita lihat 12 susunan ya. 12 susunan ya. 5 ya. Dikelompokkan yang pertama, kelompok 1 itu ada 3. Kelompok 2 itu ada 2. Hasilnya adalah berapa? 10. Nah, proses ini sebetulnya kalau kita perhatikan ini sama saja dengan apa? 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Ini dapatnya ada 3 ya, hasilnya 3. Nah, kasus yang kedua ini 4 faktorial dibagi ada unsur yang sama, 2 faktorial. Itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. 4 kali 3 adalah 12. Nah, kasus yang ketiga ini dikelompokkan 5 faktorial. Satu kelompok itu adalah unsur yang sama. Berarti 3 faktorial, 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Dibagi 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Kita coret yang tiganya, seret. Ya, berarti ini 5 kali 4, 20 dibagi 2, 10. Sama ya, sama ini dengan ini, 12 dengan 12, 3 dengan 3. Kalau misalnya ada kasus, misalnya kasusnya, jadi ditulis permutasi, simbolnya ya, N, R1, R2, dan seterusnya. Bisa jadi sampai RK ya. Maka ini sama saja dengan N faktorial dibagi R1 faktorial kali R2 faktorial dan seterusnya sampai RK faktorial. Ini adalah permutasi dengan unsur yang sama ya. Permutasi yang kedua yang kita bahas adalah permutasi siklis ya. Siklis atau permutasi melingkar ya. 3 orang duduk di kursi menghadap meja yang melingkar ya, satu meja yang melingkar. Meja bundar ya. Bundar. Susunan yang mungkin untuk 3 orang tersebut. Tentukan ya, maaf ya, tentukan susunan yang mungkin untuk 3 orang tersebut. Nah, coba kita lihat. Misalkan orang tersebut kalau permutasi biasa ya. Permutasi biasa. Kalau 3 orang duduk, misalnya 3 orang itu adalah si A, B, C. Bisa A, B, C.
A, C, B. Kemudian apa lagi? A, B, C, A, C, B, B, A, C. Kemudian B, C, A. Kemudian C, A, B. Dan C, B, A. Ada 6 kemungkinan ya, kalau susunannya berupa kursi lurus ya, kursi berjejer. Itu ada 6 susunan. Nah, sekarang gimana kalau permutasi siklis? Ini permutasi biasa ya. Permutasi siklis. Siklis. Coba kita perhatikan dengan lingkaran ya. Ini saya tulis A, B, C. Kemudian siklis yang berikutnya adalah misalnya A, C, B. Oke ya. Nah, berikutnya ini apa? B, C, A ya. C, B, B, C, A. Yang sebelahnya B, A, C. Yang berikutnya ini C, A, B. Yang berikutnya adalah C, B, A. Nah, coba kalian perhatikan ya. A, B, C. Betul ya, bentuknya seperti itu. Kemudian coba lihat ini. B, C, A juga kalau kita tulis A, B, C. Ya enggak? Kemudian C, A, B sebenarnya sama. C, A, B, C. Nah, dia lingkarannya membentuk lingkaran seperti ini. Jadi satu kelompok. Jadi A, B, C itu satu kelompok ya kalau di dalam lingkaran. Misalnya A, B, C, B, C, A, dan C, A, B. Kalau di dalam lingkaran dia sama. Kemudian yang kelompok kedua A, C, B. A, C, B ya. Nah, ke sini. Kalau saya tulis B, A, C sama saja ya. A, C, B. Nah, kemudian C, B, A. A, C, B juga. Ternyata A, C, B itu sama dengan B, A, C sama dengan B, A, C, B, A ya. Satu kelompok. A, C, B, B, A, C dengan C, B, A. Oke, itu satu kelompok. Jadi ternyata permatrisi siklis untuk N-nya itu sama dengan 3 adalah hasilnya sama dengan 2. Nah, sekarang yang 4 objek. Misalnya A, B, C, D. Kalau permutasi biasa, kita sudah pelajari kemarin jika sama saja dengan 4 faktorial ya. Biasa itu 4 faktorial atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 24. Nah, sekarang kalau kita permutasi siklis. Kalau permutasi siklis, kita bikin lingkaran. Misalnya ini nih. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, saya akan tunjukkan ya. A, B, C, A, B, C, D. Itu kalau di siklis A, B, C, D ya. Sebenarnya ini sama kalau kita mulai dari B, C, D, A. Juga sama kalau dimulai dari C, D, C, D, A, B. Kalau demikian yang D, A, B, C. Ini satu kelompok ya, satu kelompok. Sama ya. Dalam 4 N-nya tuh dalam N-nya 4 dikelompokkan ada 4 yang sama. Artinya apa? Jumlah permutasi siklisnya itu pasti 24 dibagi 4.
Jadi 6 ya, 6 susunan. Tapi yang jelas kalau ada 4, 6 susunan. Sehingga kalau kita perhatikan ya, jika N-nya itu sama dengan berapa tadi? 3, maka permutasi biasanya berapa? Biasa itu adalah 3 faktorial yang nilainya adalah 6 ya. Permutasi siklis cuma berapa? 2 faktorial yang hasilnya adalah 2. Oke ya. Kemudian jika N-nya itu sama dengan 4, maka permutasi biasa berapa? Itu adalah 4 faktorial yang hasilnya adalah 24. Permutasi siklisnya adalah berapa? 6. 6 itu sebenarnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial kan 6. Oke ya. Sehingga permutasi siklis V N siklis itu sama saja dengan apa? N dikurang 1 faktorial ya. N kurang 1 faktorial. Karena 3 jadi 2, 4 jadi 3, dan seterusnya ya. Kita akan mencoba membahas beberapa contoh yang berkaitan dengan permutasi dengan ada unsur yang sama. Yang kedua adalah permutasi siklis ya. Nah, coba perhatikan, ini ada soal nomor 12A. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dapat disusun dengan huruf matematika? Kita jawab yang 12A ya. Kata matematika itu N10. Matematika itu terdiri dari 10 huruf ya. 10 huruf. Nah, ada yang enggak unsur yang sama? Huruf M itu ada 2. Huruf A 1, 2, 3. Kemudian huruf T itu nilainya adalah 2. Yang lainnya sisa 1 ya. Jadi permutasinya adalah V 10 2, 2, 3. Atau ditulis 10 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. 10 itu kalau kita uraikan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Karena 3-nya sudah saya buang ya, berarti 3, 2, 1-nya sama dengan 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, ini 2 kali 2 bisa kita coret 4-nya. 151.200. Nah, kemudian yang B. Ada syaratnya. Berapa banyak cara jika huruf terakhir ditempati A? Sama saja kita menghilangkan apa? Huruf A. Berarti N-nya sisa berapa? N-nya sisa 9. M-nya tetap ya, karena 2. Misalnya gini. Titik. Ini ada 9 huruf. Yang terakhir adalah huruf A. Di mana huruf tersebut terdiri M-nya ada 2, A-nya ada 2, T-nya ada 2. Jadi hasilnya permutasi 9, 2, 2, 2 itu sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Yang hasilnya yang nilainya adalah 45.360 susunan. Jadi kalau kita menempatkan huruf A terakhir, berarti ada sisa 9 huruf yang kita permutasikan dengan unsur yang sama, itu M-nya 2, A-nya berubah jadi 2, asalnya 3 ya, T-nya jadi 2. 13 ini ditanyakan berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata kurikulum. Kurikulum itu N-nya berapa? N-nya 10 ya. C-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian U-nya ada 3. R-nya ada 2. Jadi unsur yang sama adalah C, R, dan U ya. Yang lainnya cuma 1 ya. I maupun M itu cuma 1. Nah, pertanyaan yang pertama. A.
Jika dimulai huruf M, berarti kita menghilangkan M-nya. M. Jadi sisanya di sini ada berapa? 10 jadi 9 ya. Yang tetap sama M-nya kan tetap sama ya ini ya. Berarti 9 faktorial V. Permutasi 9 dengan unsur-unsur yang sama 2, 3, 2. Itu adalah 9 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Kalau kita susun, ini nilainya adalah 150, maaf ya, 15.120 susunan. Nah, yang B. Yang B, di situ kita mengikat dimulai dengan huruf C. C-nya yang sisanya di sini tetap 9 sisanya ya. Cuma permutasinya apa? C-nya berkurang 1 ya. C-nya berkurang 1 karena C berkurang 1 jadi C-nya sisa 1. Yang berbeda siapa? U dan R. Berarti ini 9 dengan U-nya adalah 3, 2. Ini kalau kita tulis 9 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Kalau kita hitung 30.240 susunan ya. Nah, sekarang yang C. Jika dimulai dengan huruf R. R, berarti ini 9. V-nya R tadi berapa? R tadi 2. Berarti kita cuma bermain kepada 2 dan 3. Berarti 9, 3, 2. Ini yang sama di sini 9 ya, maaf ya tadi. C-nya 2, U-nya 3, R-nya 2. Yang kalau C-nya keluar berarti sisa U sama dengan 3, R sama dengan 2. Nah, sekarang kalau R-nya yang keluar berarti C-nya 2, U-nya sama dengan 3. Jadi sama aja ya. Ini 9 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 30.240 susunan. Nah, pada suatu ruas jalan dipasang lampu hias terdiri dari 2 bolam kuning, 5 bolam merah, 3 bolam hijau. Tentukan banyak cara memasang lampu hias tersebut. Jika bolam berwarna tidak dapat dibedakan ya, tidak dapat dibedakan, berarti ada unsur yang sama. V ada berapa bolamnya? Kita hitung ya, bolamnya N-nya itu adalah, maaf ya, N-nya di sini 2 tambah 5 tambah 3 adalah 10. Berarti P 10, 2, 5, 3 ya. Ini 10 ya. Jadi kalau kita permutasikan berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 faktorial, dan 3 faktorial. Kalau dinyatakan ini 10 kali berapa itu? Kali 9, kali 8, kali 7, kali 6 ya. Karena 5-nya sudah saya coret. Nah, jadi sisa 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dicoret juga. Ini dicoret juga jadi 4. Berarti 10 kali 9, 90. 90 kali 28 itu nilainya adalah 2.520 ya. Susunan. Nah, itu ya. Oke ya. Kita mencoba menjawab soal yang nomor 18 ya. Terdapat 9 orang terdiri dari 2 orang Partai Republik, 3 orang Partai Demokrat, dan 4 orang dari Partai Buruh akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Berapa banyak posisi duduk mereka jika setiap anggota dari partai saling berdekatan? Nah, sebenarnya ini ada unsur siklisnya ya. Nah, sekarang nomor 18 ini kalau kita bikin lingkarannya seperti ini, berarti karena ada 3 partai, itu berarti partai yang pertama Republik, partai yang kedua adalah siapa? Demokrat, yang ketiga adalah Partai Buruh. Ini kan R1 ada 2 orang. Demokrat itu ada 3 orang, di 1, di 2, di 3. Kemudian B-nya ada 4 orang, buruhnya ada 4 orang, B1, B2, B3, B4 ya. Nah, kalau kita melihat posisi ini, kalau garis meringkar seperti ini, karena syaratnya mereka tidak boleh berjauhan setiap anggota, jadi bisa saja Republik, Demokrat, Buruh, atau Republik, Buruh, Demokrat.
Karena ini ada tiga posisi untuk melingkar, maka siklisnya N kurang 1 faktorial ya. Artinya 3 dikurang 1 faktorial. 2 faktorial itu nilainya adalah 2. Itu perputaran partainya sendiri. R bisa saja duduknya di kiri R1, di kanan R2, atau sebaliknya. R-nya itu sendiri berapa? Kedudukannya berubah jadi 2 faktorial. Bisa jadi ini adalah 2. Kemudian D. Posisi D itu bisa ada 3 faktorial. Di 1, di 2, di 3, di 1, di 3, di 2, dan seterusnya ya. 3 faktorial adalah 6. Sedangkan B, buruhnya itu ada 4 orang. Posisinya bisa jadi 24 susunan ya. Nah, kalau mereka digabungkan, 2 kali 6 kali 24 dikalikan posisi dari partainya. Ini adalah 576 susunan. Oke ya. 19 ini soalnya begini. Ada 6 orang akan duduk dengan posisi melingkar. Jika terdapat 2 sahabat yang selalu berdampingan, berapa macam posisi mereka duduk ya? Oke ya, kalau misalnya melingkar ya, 6 orang. Jadi yang sahabatnya itu kita anggap ini lengket di sini ya. Ini sahabatnya si A dengan si B. Maka yang berputar adalah siapa? Ini selalu berdampingan mereka berdua. Yang melingkar itu adalah si C, D, E, dan F ya. Ada 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sampai F. Nah si A, B itu dianggap satu kesatuan. Jadi mereka ini nggak boleh ada disisip antara A dengan B dengan C, D, atau E dan F ya. Jadi dianggap 5. Jadi posisi A, B, siklisnya adalah N kurang 1 faktorial. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, dianggap 5 sudah dikurang 1. 2, ini 4 faktorial, berarti hasilnya adalah 24. Nah, itu kalau posisi A di kiri, B di kanan. Sekarang N kurang 1 faktorial, 5 kurang 1 faktorial, 4 faktorial, itu adalah 24. Sehingga jumlah susunannya adalah sama dengan 24 ditambah 24, sama dengan 48 susunan ya. Nah, jadi demikian beberapa soal yang kita bahas menyangkut masalah permutasi dengan unsur yang sama. Ada unsur yang sama, dan yang kedua adalah permutasi siklis.